Tadi ada alam mukasafah itu ketemu dengan para waliullah, terus ketemu dengan petunjuk-petunjuk. Apakah petunjuk-petunjuk itu kalau dengan siri juga itu termasuk mukasafah atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya duduk waktu malam minggu, kalau saya ingat, saya itu malam kayak orang bingung ini di mana gitu. Saya mendawamkan di kiri sirur asror, gelap belum ini tapi sadar. Nah, karena masih awam gitu, masih pemula ini, rasa takutan ada. Akhirnya terus diberhentikan gitu. Nah, mohon petunjuk dan arahannya supaya lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, apakah sir-sir yang di situ petunjuk untuk pada Allah? Sebetulnya Pak, semua apapun yang kita hadapi baik di muhadharah maupun di mukasafah, sebetulnya itu petunjuk untuk pada Allah. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Cuman berhubung kita belum membawa alat kanggo deteksi, akhirnya banyak di antara teman-teman rohania itu kejebak di dalam alam muka safa. Apa yang terjadi di dalam teman-teman saya di thariqah apapun, ketika Solo nuju wusul Allah, banyak petunjuk-petunjuk yang sir banget. Sesungguhnya itu petunjuk kemusyahadah ke Allah. Cuman berhubung kebanyakan tidak memegang alat supaya mendeteksi biar bertafakur untuk menuju pada Allah, maka nggak bisa Pak. Akhirnya endingnya kita menjadi dukun, menjadi normal. Akhirnya bicaranya apa? Tentang uang, mahar. Yang dibahas mahar. Kebanyakan ini terjebak kita di situ. Orang datang tamu, lapo anu yi kula jenenge daftar calon bupati. Napa? Pingin menang lah. Oh ngono ah, ya. Wani mahari, insya Allah saya carikan walaupun saya jual aset. Nah, ya. Yang penting menang. Kongsi Pak saya dengan karomah mang. Suarane mungsuh iku lebokno nang swara calon kuwi. Saged Pak ngawur. Jenengan si A nyoblos B dadi C saged. Lho anggen saya apa? Dikacekno pira? Ya ampun, titik-titik yi. Sampeyan kacekno sonto akeh ngono cek gak kedelengen lah ngono ya. Ya wis tak kacekne 200. Jadi mohon maaf, kalau kita mikir logika mboten masuk Pak. Mboten masuk. Walaupun jenengan sebagai pemilih condongnya si A, dicoblos si A, des jeleb, mondo, dijawab ya. Terus calonku si B, kongsi kula mbek khodam, lin, dadekno B sing bolong, gampang lho mboten? Gampang. Jadi B Pak, panitia buka B. Apa B? Babi. Ya kayak babi akhirnya. Nguk. Ngoten. Kongsi saged. Ngapunten ya. Saya mengatakan seperti ini. Saya bisa mengatakan ini karena itu sudah pernah terjadi pada diri saya sendiri. Wis tobat. Temen tobat. Carane tobat yo
terimalah ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, baru nyambung kok. Baru sambung. Sebenarnya apa rahasia-rahasia keilmuan sir-sir itu? Itu adalah petunjuk menuju Allah sebetulnya. Sebab yang berwenang semuanya itu adalah Allah Subhanahu. Contoh. Kan sudah dikatakan Allah itu awal wal akhir semua apapun persoalan. Wadzohir wal batin dimanapun. Udah, contoh kopi. Kopi ki muncul gurih. Gula muncul manis. Itu semuanya karena hidup. Berarti Allah gelembung-gelembung di umpama diomong lo ya. Tapi gak oleh diomong. Kalau diomong bahasa sing gak dipaham. Jadi fitnah nanti. Loh, lama niku sampean omong, lha iku ning YouTube pisan. Iku namanya kebablasan. Loh, wis. Loh. Kopi gurih itu petunjuk tentang adanya Allah. Ini proses awal. Nurullah itu adalah petunjuk sebetulnya itu. Tapi berhubung kita nggak punya namanya alat deteksi, ya mboten saged Pak untuk menuju sampai yang menjadi petunjuk. Contoh lagi, sampai di jalan, masuk di jalan WR Supratman. Di situ ada gambar merah bunder, tengah-tengah ada celengan. Gambar celengan berarti dilarang masuk. Gak usah polisi ku ngkai tulisan dilarang masuk. Siapa yang masuk akan kena tilang dengan harga uang berapa ratus. Nggak usah, cukup gambar celengan. Yang berani berarti memasukkan uang di celengan. Pertanyaannya, tanda apakah itu umpama diwujudkan dipraktekno awakmu lho gak oleh mlaku rono lho, ngono lho. Tapi gak usah disebut. Semua itu punya tanda. Nurullah apapun itu tanda pada Allah. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, tak maklumi Pak, siapapun kita, apalagi kita pemula ketika melakukan kholwat nanti ya jenengan. Kalau ada rasa takut sebab ditemukan sesuatu makhluk yang di luar muhadoroh, sampai mengalami, ada yang gini, sampai niku roy medal, dugi jasad, sampai niku tahu jasad, sampai duduk, sampai naik. Ini ada rasa takut. Engkau balik apa gak ya? Anakku si cili-cili, anak saya masih kecil-kecil, istriku masih muda. Aduh. Kerja aku, hutangku. Takut. Akhirnya kembali. Kadang naik kesap langit 7. Bertemulah para nabi dan rasul. Ketakutan. Ini kalau siapapun Anda manakala tidak dibekali sirul asrar mesti takut. Lah wong guys dibekali ya pertama awal-awal itu sik takut kok. Apalagi nanti bertemu terhadap masuk alam jabarut, ketemu neraka, ketemu bekebluk. Tapi kalau sirul asrornya sudah mendarah mendaging dalam hati jenengan, tidak ada sedikit pun rasa takut, karena semuanya
Yang memperjalankan adalah Allah. Di situ nanti wis nggak apa-apa Pak, turun lagi, nanti naik lagi, gitu aja. Orang latihan berenang itu wajib kelelep, wajib tenggelam, wajib. Yang penting jenengan belajar berenang itu ada yang ngeting, yang mengeting, yang mempelajarkan berenang harus bisa berenang. Lah sampean jaworo wong sing gak iso renang, yo gaya batu karo, ambleh, gak iso munggah kayak batu. Kita buta Pak. Terus kita minta pada orang buta untuk menuntun kita ke tujuan. Nyampe apa ora? Nggak nyampe. Dua-duanya ya keceblung kali. Wong buta karo. Itulah logikanya seperti itu Pak. Siapa yang tidak buta? Siapa yang bisa berenang? Hanyalah Allah. Jangan melihat makhluk Pak. Yang tidak buta hanyalah Allah. Yang bisa berenang hanyalah, berarti jenengan harus ketemu guru sejati jenengan. Surat Ali Imran ayat 2. Alif Lam Mim. Terus ayat yang kedua itu gimana? Aku lupa. Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi. Piye iku? Bacanane surat Ali Imran ayat 2. Pertama Alif Lam Mim, kedua Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Utawi Allah iku la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Iki bingung Pak. Kalau kita mengkaji hanya syariat bingung maksud aslinya. Tidak ada apa tadi? Allahu la ilaha illa huwa. Tidak utawi Allah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dia berarti masih jauh Pak. Kalau sudah masuk ke anta baru dekat. Jadi urusan jenengan ketakutan karena memang nggak pernah mengalami, biasa, dan itu nggak salah. Dan inilah pentingnya kita berkomunikasi. Makanya mengapa saya berani dengan nomor pribadi saya letakkan di YouTube. Karena banyak di antara jenengan itu mengalami kejadian yang jenengan iki ketakutan atau nggak paham, bisa tanya di situ. Tapi mohon maaf, tanyanya pagi, jawabannya malam. Mohon maaf karena memang sangat banyaknya WA pertanyaan yang masuk di dalam nomor saya. Satu sisi saya dihadapkan kesibukan Pak ya. Jadi pokoknya babah gak usah dihapus, nanti akan saya jawab. Dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan sampean iku belum saya jawab terhapus. Karena saya olehnya menghapus, belum saya jawab, ya ampun mangkel. Ya sampean klarifikasi maneh. Seperti tadi ada, saya belum sampai menjawab, ketutul, kehapus. Jadi ya diulangi lagi begitu. Wis pokoknya saya meletakkan nomor itu meluangkan waktu bagi panjenengan
yang tidak bisa bertemu saya jauh di sana, komunikasi bisa lewat WA itu, sehingga jauh secara fisik tidak menjadi persoalan antara saya dengan jenengan, supaya jenengan ketika saat melakukan kholwat, mendekat, mendatangi dan bertemu Allah itu tidak terpleset. Begitulah ya. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu apa pada malam hari ini yang bisa kita terima. Mudah-mudahan semua apa ilmu yang diberikan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.